Sudah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan saudara-saudara semua yang kami hormati, kita awali kajian tafsir Al-Quran malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul mu'minin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah telah berfirman bahwa kami telah menurunkan Al-Quran sebagai peringatan dan kami akan menjaga, selalu menjaganya sampai hari kiamat. Tidak akan ada perubahan dan tidak akan ada orang yang bisa memasukkan atau memasukkan suatu kata-kata selain firman Allah di dalam Al-Quran. Untuk itu berbahagia kita menjadi orang muslim yang kitabnya senantiasa dijaga oleh Allah dari kepalsuan-kepalsuan atau masukan-masukan yang diselipkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Firman ini menunjukkan bahwa di kitab yang lain itu tidak dijaga sehingga dimasuki oleh ungkapan-ungkapan dari para tokoh-tokohnya. Ini yang harus dipahami. Maka cetak itu selalu berubah, tahun sekian cetaknya berubah dengan tahun yang lain. Di antaranya seperti di satu kitab dikatakan babi, tapi di kitab dikatakan babi hutan, ditambahi kata hutan. Ini contoh saja. Yang kedua, Nabi berusaha memberi motivasi kepada umatnya agar senantiasa membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu firman Allah. Dengan membaca firman Allah disamakan seperti kita sedang berbincang-bincang dengan Allah. Maka Nabi mengatakan, man aroda ayatakallama ma'allah fal yaqra'il Qur'an. Siapa yang menginginkan berbincang-bincang dengan Allah, maka adalah ia membaca Quran. Sekaligus Nabi pun memberikan harapan yang sangat bagus bahwa siapa yang membaca Quran satu huruf mendapatkan pahala 10 kebaikan, dengan asumsi setiap satu huruf satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan dilipatkan oleh Allah 10 kali, sebagaimana dijelaskan Allah dalam surat Al-An'am ayat 10. Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Siapapun yang melakukan kebaikan, di antaranya baca Al-Quran, maka ia mendapatkan balasan 10 kali kebaikan.
Selanjutnya wa man jaa bisayyati fala yujza illa mislaha. Siapapun yang mengerjakan kejelekan hanya dibalas satu. Inilah anugerah Allah yang berikan pada kita. Maka banyak-banyaklah berbuat kebaikan khususnya pada bulan haram termasuk Dzulhijjah. Selanjutnya sampai pada surat Yunus ayat ke-6. 63. Itu 63 ya. Allah itu. Mari kita baca Fatihah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ala inna lillahi man fis samawati wa man bil ardh wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi syuraka yattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ardh. Apa? Bukan sudah. Oh, 63. Laumul busra ya. Maaf. Ya maklum orang tua. Laumul busra itu kan. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nampak. La tabdila li kalimatillah. Dzalika wal fawzul 'adzim. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika wal fawzul 'adzim. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika wal fawzul 'adzim. Lahum, masanya lahum dibaca terus lahumul busra. Lahum bagi mereka. Mereka siapa? Wali-wali Allah, kekasih Allah, yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Itu oleh Allah diberi label sebagai wali.
Boleh jadi yang ngaji bersama ini juga ada yang wali edi, bisa juga. Jadi maka dianjurkan untuk selalu bersama-sama berjamaah atau berdoa bersama seperti jamaah sholat itu. Siapa tahu di antara anggota jamaah itu ada yang berstatus wali, disayangi, dikasihi, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dekat dengan Allah. Setiap melangkah selalu ingat kepada Allah, itu namanya wali. Nah, namun di akhir-akhir itu wali dikembangkan jadi orang yang teleneh. Orang yang teleneh dianggap wali. Orang yang orang tahu Jumatan di rumah terus dianggap itu Jumatannya di Mekah. Kadang-kadang teleneh itu. Bahkan ada yang ngomongnya sok orang peduli atau tidak memperjuangkan agama, dianggap agama semuanya sama, itu dianggap wali. Itulah istilahnya dikondisikan, istilah Pak apa itu iskan, dalam iskan. Jadi kebenaran sekarang itu sudah tidak laku. Yang laku adalah kebenaran baru. Yang namanya berapa itu yaitu persepsi. Kalau orang pandai persepsi, kebenaran baru yaitu orang yang diulang-ulang walaupun salah, kalau diulang-ulang terus kemudian diikuti orang lain itu dianggap benar. Maka namanya kita sekarang namanya pencitraan. Itulah yang dianggap benar. Walaupun benar, kalau tidak dicitrakan tidak jadi benar. Itulah akhir kebenaran akhir zaman. Nah, kita sebagai pemeluk agama, pemeluk Islam, pencinta Al-Quran, tidak perlu galau terhadap kondisi seperti itu. Kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran. Al-haqqu birrabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Al-Quran itu benar 100%. Tidak ada satupun kata-kata yang disisipkan oleh manusia. Maka jangan sampai menjadi orang yang ragu. Kita lanjutkan. Lalu bagi mereka al-busra, kegembiraan. Banyak ahli tafsir mengatakan kegembiraan itu diberi mimpi yang benar. Mimpi yang benar sehingga dia orang Jawa tahu saat dunia winara. Jadi ada informasi kejadian yang akan datang itu sudah diberi mimpi dulu. Dulu di zaman dulu mungkin Pak Adi pernah ada seorang yang dikatakan wali di Kalimantan namanya Mbak Sapa. Nah, itu. Jadi kalau harga akan naik, bahwa untuk beli bensin itu bensin akan 15.000. Dia membeli bensin itu asal 10.000, bayar 15.000. Disusui tidak mau. Ternyata seakan-akan pemberitahuan bahwa bakal bensin naik. Maka sekarang diberi mimpi yang benar. Maka mereka tidak pernah merasa sedih, ada gejolak, ada kondisi seperti apapun, tidak merasa sedih. Itulah wali. Nah, dengan disebabkan ini rasa istilahnya apa? Nah, cara ngomong juga apa? Hatinya disalah, semaleh. Jadi orang galau, tidak sedih menghadapi kondisi pendapat, walaupun orang sing wong ngomong arep cawe-cawe, awake kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cawe-cawe Allah orang menghendaki tidak bisa. Inilah yang harus dipahami bagi kita. Pak Leman merasa sedih dan ngomong cawe-cawe. Pak Leman termasuk itu apa namanya pejuang 45. Sekali lagi, dan karena diberitahu seperti apa mimpi yang benar itulah, maka dia selalu gembira, happy, tidak pernah merasa di fil hayat dalam kehidupan dunia maupun menghadapi akhirat.
tidak pernah merasa sedih maupun mati piye, itu udah urusannya Allah. Karena dia selalu dengan Allah. Maka dikatakan la tabdila, tidak ada perubahan li kalimatillah terhadap ketentuan Allah, keputusan Allah, tidak ada perubahan terhadap janji-janji Allah, tidak berubah, sehingga disesuaikan dengan innaka la tukhliful mi'ad, inna wa berarti tidak akan ada pernah orang yang beriman dijanji akan masuk surga, tidak akan selain melayani terus, tidak akan dirubah keputusannya itu. Beda di dunia sudah ada peraturan TAP MPR nomor 25 dirubah menjadi hilang, tidak dilaksanakan. Beda itu Gusti Allah tidak akan merubah, mengganti terhadap keputusan yang telah ditetapkan. Nah, orang yang seperti itu dan hingga demikian itulah wal qanatin, yaitu kejayaan, keuntungan yang amat sangat besar, kejayaan, keuntungan, kesuksesan yang sangat besar, karena di dunia dan akhirat mereka itu sudah diberi fasilitas oleh Allah, sehingga diberitahu oleh Allah, maka dia tidak merasa sedih, merasa susah dan galau menghadapi perubahan-perubahan dunia. Apa pemilu ya biasa-biasa saja, tidak terlalu dipikir sampai luksur, sampai kurus, biasa-biasa saja. Itu adalah kehidupan dunia. Maka dilanjutkan agar kita bisa pasrah penuh kepadanya, maka Nabi diberi motivasi, yaitu caranya seperti ini. Kita pun supaya mengikuti seperti ini. Wala yahyunka qawluhum inna izzata lillahi jami'a was-sami'ul alim. Yunka qawluhum inna izzata lillahi jami'a wala yahyunka qawluhum innal izzata lillahi jami'a was-sami'ul alim. Wala yahyun, jangan dibaca ngain, jangan dibaca wala yahyun. Yahyun, kadang-kadang orang Jawa biasanya yahyun. Yahyun qauluhum, janganlah membuat kamu duka. Duka apa? Sedih. Janganlah kamu sedih terhadap qauluhum, ucapan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Lebih-lebih zaman sekarang ini, itu dibully terus, orang yang kita idolakan malah dikatakan itu adalah bohong. Kaji mendapat undangan raja dianggap itu bohong dan sebagainya. Itu sekarang seperti itu. Maka kita sebagai seorang yang beriman tidak perlu risau. Nah, cara orang Jawa Pak Edi, orang Jawa menghadapi manusia apa bicara jawabannya dia Yobe, biarlah mereka anjing menggonggong. Nah, itu kan ada pepatah anjing menggonggong, namun tetap kita istilahnya membuat rambu-rambu, tetap waspada, tidak sedih tapi tetap waspada maksudnya. Karena mereka orang-orang kafir, orang munafik, orang-orang yang tidak suka pada Islam, selalu berusaha agar Islam itu hilang dari muka bumi. Itu disebutkan di dalam surat As-Saff, ada itu yang kadang-kadang dibaca Pak Misi gitu kan.
wallahu yuriduna ayutfi'u nurallahi bi afwahihim. Mereka di dalam surat ada lagi di dalam surat At-Taubah, mereka berusaha untuk menghilangkan Islam di muka bumi. Di Indonesia agar tidak mayoritas bagaimana? Usahanya seperti itu. Maka setiap orang yang tekun menampilkan sikap Islam selalu dibuat jelek, diberi merek yang jelek. Ini harus diketahui. Maka kita Nabi diberitahu rasa sedih, pembawaan mereka, karakter mereka seperti itu. Sukanya menjelek-jelekan orang. Apalagi diupai, orang diupai, apalagi diberi upah. Nah, kita jangan terbawa, jangan sedih atau menjadi duka cita karena mereka. Apalagi dengan monco apa itu mata YouTube seperti itu. Karena apa? Kok innal izzata? Karena sesungguhnya kemuliaan, kesuksesan, keberhasilan, kemuliaan, ketinggian posisi lillahi milik Allah. Kesuksesan, kemuliaan, keagungan itu hanya milik Allah. Jami'an semuanya. Mereka tidak punya apa-apa, punyanya hanya apa teman, punyanya hanya nawang Betawi apa? Punyanya hanya wong Betawi bacot. Bacot itu apa? Omong doang. Misalnya ngalek uang, menjadikan orang, lah itu tidak bisa. Karena apa? Dia mencari teman agar isinya itu orang jelek semua sama dengan dia. Mereka berusaha agar orang-orang yang beriman itu sama dengan dia. Ini harus dipahami. Quran menerangkan seperti itu. Tadi Allah tahu persis karakter manusia, maka kita orang yang beriman diberitahu agar tidak galau menghadapi seperti itu. Karena Allah lah yang memiliki kekuasaan, memiliki kemuliaan. Wasamil alim, dialah yang maha mendengar apa yang direncanakan mereka, apa yang diprogramkan mereka, al-alim, dan maha tahu, mengetahui apa yang mereka rencanakan, mereka ucapkan, semuanya Allah maha tahu. Maka selanjutnya ayat berikutnya ini memperkokoh agar kita tidak sedih, karena semuanya itu kita serahkan kepada Allah, karena semua ada makhluk Allah. Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ardh wa man, jangan dibaca waman, jangan diikemkan, mulutnya jangan mikem. Man dicetakake terus didengungkan belakangnya, itu nak ikhfa. Waman fil ardh, tidak dibaca waman tapi waman fil ardh. Wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi syuraka, namanya idgham, dimasukkan non mati masuk ke dalam ya tapi diberi dengung, sehingga disebut idgham biguna, masuk tapi dengan dengung. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Seandainya dengan rakwat, don dibentikan juga boleh. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Monggo. Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ardh.
sabareng itu berarti ada yang bahasanya tidak pas. Bahasa tidak pas. Nah, pas berarti apa? Kalau bisa pas berarti sama, persepsinya sama. Monggo ulang lagi. Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ardh wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi syuraka yattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Alah, ketahuilah, ini namanya huruf tanbih untuk mengambil perhatian. Ketahuilah, inna lillahi, sesungguhnya milik Allah lah, atau Allah memiliki, mempunyai man, makhluk yang berakal, fis samawati, di langit. Itu di langit itu berarti ada makhluk yang berakal, yaitu para malaikat. Itu milik Allah, semuanya makhluk Allah, termasuk kita, baik yang ngantuk maupun yang melek, itu semua milik Allah. Tidak hanya itu, waman, dan makhluk berakal. Man, nakma itu makhluk yang tidak berakal. Waman, dan makhluk berakal fil ardi, yang di muka bumi, yaitu kita ini. Kita ini semua adalah milik Allah. Karena milik Allah, ketika kita dipanggil untuk menghadap, maka diucapkan innalillahi, aku ini milik Allah dan akan kembali kepadanya. Fil ardi, yang di muka bumi, semua yang ada di muka bumi adalah milik Allah. Yang di langit tidak ada yang memiliki kecuali hanya Allah SWT. Dengan demikian, karena semuanya milik Allah, kalau kita butuh, kita kepengen, mintanya kepada siapa? Mas Dadi, minta kepada siapa? Minta kepada siapa kalau butuh? Ya, karena semua milik Allah. Harta milik Allah, semuanya milik Allah. Ada cewek cantik milik Allah, karena itu dia hidup, tapi harus melalui usaha, orang tuanya ditembung, namanya seperti itu. Selanjutnya, wa ma yatiqul ladzina min dunillahi syuraka, dan orang-orang yang menyembah, yang itu katanya menyembah, diartikan menyembah, nah menyeru. Nah, orang menyeru itu kan menyembah seperti kita menyeru Allahumma sholli ala Allahumma, berarti kita kan menyeru ya Allah, ya Allah, Allahumma Rabbani dawati tama, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma firli warhamni. Ini semua adalah doa. Nah, doa itu diartikan juga menyembah. Jadi jangan dianggap berdoa itu tidak menyembah. Jadi berdoa dengan, maka dari itu orang Islam tidak boleh berdoa menyembah, menyeru kepada selain Allah. Itulah sebabnya ada perbedaan pendapat masalah ya Rasulullah, kan menyeru Allah, menyeru Muhammad, ya Habibi, ya Muhammad. Ada yang tidak setuju karena itu menyeru, tapi harus dipahami, selama tidak minta tidak apa-apa. Contohnya ya Rasulullah salamun alaik, tidak minta, wahai Rasulullah keselamatan bagimu, ya Habibi ya Rasulullah, ya kasihku ya Rasulullah, tidak minta. Yang tidak boleh itu kalau minta, memanggil tapi minta. Contohnya ya Rasulullah syafi'ni, ya Rasulullah berilah aku syafaat. Kita tidak boleh minta syafaat kepada Nabi, kepada selain Allah, karena walillahi syafaat jami'ah, syafaat itu milik Allah. Jadi ada orang yang diberi
dispensasi untuk memberi syafaat itu adalah hak Allah. Mandalladzi yasfa'u indahu illa biiznillah. Jadi tidak ada orang yang bisa memberi syafaat kecuali atas izin Allah. Maka kita tidak boleh minta syafaat langsung kepada orang, nabi, malaikat, walaupun masih hidup. Soalnya selain Allah tidak boleh kita mintai. Ini harus dibersihkan dengan keyakinan yang betul-betul mendasar bahwa hanya Allah yang sesuai dengan pernyataan kita, iya karena wa iya karena nasta'in. Jangan ragu, semua milik Allah. Karena milik Allah pasti akan diberikan kepada hambanya yang membutuhkan. Dan orang-orang yang menyeru memanggil Allah, memanggil selain Allah, maksudnya menyeru sekutu-sekutu. Sekutu itu bisa juga orang yang telah mati, bisa juga orang yang diidolakan, orang yang telah mati, bisa juga zaman zaman jahiliyah, para malaikat yang dianggap anak Tuhan. Menyeru selain Allah, mereka itu tidak membutuhkan apa-apa, tidak mendapat apa-apa. Orang-orang yang menyeru selain Allah tidak mendapatkan apa-apa, karena semua milik Allah. Menyeru sekutu-sekutu Allah, memiturutu selain Allah tidak dapat apa-apa. Sebab apa? Dijelaskan, iya tabiuna lantas, sebab mereka itu hanya mengikuti prasangka saja. Dengan mengko pas digawe nak kepengin duitnya aman, diwai lombok, dikai berambang, diwai itu kan hanya apa? Kadang-kadang dengan malu Peter kan gitu. Dengan dari wong tua dimintai petunjuk, kadang-kadang ngarang. Karena merasa jadi orang tua, dianggap punya ilmu, akhirnya gawe karangan. Biar yang bertanya itu percaya, mantap. Orang yang menyebutkan Tuhan itu biasanya gitu, istilahnya wong Jawa itu istilah wong pinter. Hati-hati. Maka Islam sangat mengantisipasi jangan sampai ada orang Islam yang datang ke dukun. Karena dukun itu tukang ngarang. Ciri khas nak jenengan kepen dadi dukun hanya satu modalnya, mau dusta. Kalau tidak mau dusta jangan jadi dukun. Modal utama itu dusta. Belum tenang ini, karena saya pernah meh jadi dukun. Jadi sudah dikaderkan jadi dukun. Alhamdulillah kewenangan oleh orang tuanya teman saya yang kebetulan juga kiai dan dukun. Mas, wis aja tak lakon-lakonane dhewe, aja nganti ana sing lakoni kaya aku. Bab dadi dukun tuh berat. Nih ada orang yang minta doa, minta apa istilah cara menjadi apa bahasa besel atau raja. Raja tahu tak? Raja itu tulisan sing ora kena diwaca itu namanya raja. Di apa? Raja. Terus dibungkus gawe ke sabun. Nak percaya nyatanya berhasil Pak. Itu ada Pak namanya tokoh PKI di tetangga desa saya. Ditembak itu dengan berarti tahu. Jengking, ketok, gandul-gandul ditembak, peluru itu di bawahnya. Padahal dia tidak banyak mengandalkan keyakinan terhadap pemberian dari dukunnya itu. Dianggap jaduk, hebat, sakti. Padahal dukunnya tidak apa-apa. Akhirnya pinter BUDM, zaman dulu kan BUDM, sekarang kurang mil. Karena itu datang mendadak siapa dukunnya parah nih. Mbah nyuwun tolong, itu kok orangnya kok hebat sekali. Caranya berikut supaya bisa berhasil menangkap dan kami
kami borgol ya. Borgol itu diginikan terus bisa lepas ya. Nata turun mangke dengan buka tutup kepalanya. Di kepalanya tuh ada rambut 5 panjang yang tidak pernah dipotong. Dengan cabut, begitu langsung dicabut, nyatanya terus lemes, tidak bisa apa-apa. Ini salah satu. Padahal itu hanya sekedar istilahnya membuat sembur, tapi sebetulnya dia tidak, dukunnya sendiri tidak merasa apa-apa. Tapi karena orang yang percaya menjadi berhasil seperti itu. Itu contoh. Jadi kebetulan yang terkenal di tempat itu namanya Mbah Kandar, hebat sekali. Tapi akhirnya terus itu ngandani anak cucunya, teman-teman anaknya jangan sampai menjadi sebab buah si malakama, Pak. Nak ditekani preman minta minta kekebalan tidak diberi, terancam ya tak? Diberi, digunakan, disalah gunakan. Nah, ini namanya buah si malakama. Itu sekedar tahu saja. Wa inhum illa yaghrusun, mereka itu hanya diberi ilah. Itu bahasa kita hanya, tiada lain kecuali, itu bahasa Indonesia, kecuali mereka itu hanya dusta saja. Mereka itu Allah dengan dusta dari rangkaian khayalan kemudian diterapkan terhadap sasaran orang lain, itu namanya dusta. Jadi omongannya dukun itu tadi saya katakan kunci atau modal utama dukun itu adalah dusta. Nah, orang dusta jangan jadi dukun. Tapi ya lumayan biasanya. Ukuran apa itu masukannya juga lumayan. Nah, pas rampung selamat mesti setorannya ada. Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Walladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Ulangi. Dia siapa? Allah. Alladzi ja'ala, yang telah menjadikan ja'ala itu barang sudah jadi dipasang lagi, namanya menjadikan. Al-laila, malam, lakum, untuk kalian, yang telah menjadikan untuk kalian malam. Nah, bahasa Indonesia kan kurang nyaman. Yang telah menjadikan malam untuk kalian, lintas gunung, agar dijadikan tenang, agar kalian menjadi tenang, istirahat, asuh. Maka yang baik malam itu istirahat. Tapi karena kena sip-sipan, ya udah istirahat. Ya Mas Ari ya, nasib yang tidak bisa istirahat. Itulah zaman dulu itu malam itu untuk istirahat. Maka dulu maling itu datangnya malam karena orang sedang tidur. Nah, orang sedang istirahat nyaman, kemudian barangnya diambil oleh orang lain, itu namanya pencuri. Litas kuno, agar kalian hidup tenang, agar menjadi tenang, istirahat, asuh.
Wan nahara mubsira, dan siang hari mubsir, terang benderang, sehingga semuanya tampak. Yang asalnya tidak tampak jadi tampak karena terang benderang. Yang berusaha untuk bekerja sehingga pekerjaannya bisa berhasil tanpa membutuhkan alat penerangan. Usahakan manfaatkan siang hari untuk bekerja. Nah, kalau yang pensiunan ya Pak Adi harus kerja pensiunan. Akhirnya nak uang Jawa punya istilah taktik. Taktik itu apa yang perlu dikerjakan, apa maku-maku, apa itu kursi, atau nyapu-nyapu, atau membersihkan halaman, atau ngecat. Itulah dia ada uang Jawa karena apa Pak? Suka nganggur, gelem nganggur kayak Pak. Dia itu kan nganggur, ngobrolnya jadi dulu. Sekarang harus tua jadi nikmati saja. Jadi, siang hari itu menjadi terang benderang. Itu sudah ditarik hukum Allah untuk dijadikan bekerja mendapatkan hasil. Dan kejadian perubahan malam dan siang itu, malam untuk istirahat, maka zaman dulu orang kumpul suami istri pada malam. Itu saya ingin dulu karena untuk istirahat itu awalnya untuk istirahat. Nah sekarang bahkan malam saja kadang-kadang katanya malam apa Pak? Malam Jumat. Maka anaknya kadang-kadang sedikit. Sekarang anaknya banyak, untungnya dibatasi dengan kambing. Nah itulah sekali lagi, marilah kita manfaatkan malam untuk tidur. Maka ada anjuran yang ingin sehat, tidurnya jangan terlalu malam, jangan melebihi jam 10 atau jam 11. Sehingga orang yang tua-tua seperti saya ini butuhnya minimal tidurnya 8 jam agar kondisi badannya stabil. Itu sesuai dengan teori Imam Ghazali bahwa sehari itu 24 jam supaya dibagi 3. 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk istirahat. Maksudnya gitu. Nah ingin sehat lahir batinnya gunakan itu. Bagi yang sudah tua, Mas Dadi, kalau Mas Ari, jangan tiru-tiru orang tua. Nah, anak yang muda mestinya 2 jam untuk tidur, yang 10 jam untuk bekerja. Kemudian untuk istirahat ya termasuk tambah 2 jam. Itulah bedanya orang yang sudah berusia dengan yang masih muda. Nah sebetulnya dengan sistem seperti itu, insya Allah kondisi badan kita akan senantiasa sehat, insya Allah. Itu 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk beribadah. Ibadah 8 jam itu berapa? Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam kondisi seperti itu, kejadian seperti itu, yaitu malam untuk istirahat, siang untuk bekerja, la ayatin, merupakan bukti nyata atas kekuasaan Allah. Tidaklah malam itu ngantuk, itu bukti. Tapi dalam surat Rum sudah dikatakan bahwa siang juga bisa untuk tidur. Yaitu wa min ayatihi tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu istirahat malam dan siang kadang-kadang bisa untuk diluar mencari rezeki. Dalam surat Ar-Rum liqaumin, bagi kaum yasma'un, yang mendengarkan firman Allah, bagi yang mendengarkan, dan kita diberi alat penyadap terhadap petunjuk-petunjuk Allah. Namanya apa Pak? Penyadap petunjuk Allah itu apa? 1, pendengaran, 2, penglihatan, yang ketiga pikiran atau hati. Maka wajah samsa wal absara wal afidah, itu
itu agar manusia bisa menangkap petunjuk dari Allah itu, maka kita diberi alat penyadap radar, yaitu disebut panca indera. Alhamdulillah. Ayo Pak, panca indera dan yang berfungsi hanya mulutnya dan ciuman, maka dia hanya makan dan minum saja, kemudian tidur. Nah, kita diberi alat penyadap itu untuk menghadapi berbagai macam situasi di muka bumi. Inilah petunjuk Allah bagi kita, maka berbahagialah. Seperti yang saya katakan, Allah sudah mengatakan Quran itu hudan linnas. Kalau ingin menjadi manusia yang benar-benar manusia, harus mengambil Quran sebagai petunjuk. Kalau tidak mau mengambil Quran sebagai petunjuk, berarti dia sudah menempatkan diri bukan manusia. Maka ada ayat yang lain, ibarat seperti punya punya hati, punya pikiran, tapi tidak digunakan untuk berpikir. Punya mata tidak digunakan untuk melihat, punya telinga tidak digunakan untuk mendengarkan. Ada adzan tidak pernah didengarkan sehingga tidak pernah ikut jamaah, walaupun rumahnya dekat masjid. Nanti ini Allah mengatakan mulai karena mereka seperti binatang ternak, tidak ada rasa kepingin beribadah menyembah kepada Allah yang telah menciptakannya. Itulah peringatan Allah. Mari kita bersama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.